Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi zahirah wa batinah qadiman wa hadithan, wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hafithan wa ala atba'ihim wal ulama'u warathatul anbiya'i wa akrim bihim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh yang mulia ini masih diberikan kepada kita nikmat zahir batin, bahkan sudah kita nikmati nikmat yang sekarang dan yang sudah terlewati. Semoga selawat dan salam bercucuran kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya yang telah bersungguh-sungguh menegakkan agama Islam ini, dan kepada para pengikutnya dan kepada para ulama yang telah mewarisi ilmunya sekaligus diwarisi kepada kita sampai sekarang ini. Mulialah mereka semua, insyaallah. Baik, pada subuh yang berbahagia ini, sebagai manusia biasa, kata-kata takzim saya kepada orang tua kami, yaitu Bapak Kecil Kampung Blower atau Sukaramai, Bapak Dharma, kemudian yang kami hormati Ketua BKM Pak Nurdin Tahir atau sering disebut Yahdin, beserta para pengurus masjid yang kami hormati, orang-orang tua kami, ayahanda, ibunda semua yang telah berhadir pada subuh ini, yang kami cintai, kakanda, adinda, baik laki-laki ataupun yang akhwat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehadiran kami di sini, mungkin saya tidak asing lagi bagi warga di Blower. Bahkan di Masjid Baitul Ma'mur ini saya sangat sering sudah. Cuma karena memang harus saya yang berbicara untuk tahap awal ini, saya perkenalkan lagi, nama saya Indra Wahyudi. Saya kuliah di UIN, S1 Bahasa Arab, S2 juga Bahasa Arab. Kemudian untuk periode ini saya diamanahi sebagai ketua PAZ, yaitu pengobatan akhir zaman. P pengobatan, A akhir, Z zaman. Ini memang nampak namanya agak mendekati kiamat lah, nampaknya. Tapi memang di hadis kita disebut sudah di akhir zaman semenjak lahirnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi sekarang itu jauh lebih dekat lagi. Kemudian saya ada rekan-rekan di sini, nanti insya Allah akan membantu. Ini ada beberapa tahap yang akan saya sampaikan. Pertama, teoritis tentang PAZ. Yang kedua, nanti sudah kebiasaan kami di PAZ ini ada praktek lah. Nanti ada prakteknya, mungkin ada berapa. Satu, kami akan praktekkan gerakan sholat, bagaimana sehat didapati dengan sholat yang benar. Kemudian selanjutnya kami akan mendemo mungkin satu atau dua orang yang sakit, kami panggil ke depan. Insya Allah nanti diterapi di depan. Sakit kita ambil yang sederhana saja, sakit pinggang saja. Baik, itu bab lain nanti kita akan praktekkan. Ada guru kami, nama beliau Ustadz Haris Mujahid, sebagai founding father ilmu ini atau penemu daripada ilmu PAS Al-Kasaw. PAS
pengobatan akhir zaman, Al-Kasau itu terambil dari Al-Quran. Di Indonesia ini qadarullah Allah muliakan dengan banyak pengobatan. Secara umum pengobatan ini bisa dibagi dua. Ada biomekanik, ada biokimia. Kalau biokimia itu yang ahlinya mungkin di rumah sakit atau barat itu ahli, kami tidak bahas ke situ. Kami membahasnya biomekanik. Karena dalam Al-Quran dari kata pas al-kasau ini dan dari surat Sad itu ketemu bahwa Nabi Ayub sakitnya semuanya dengan menggunakan gerakan. Ini tafsir daripada beliau. Kami berlepas diri daripada ini, kami cuma mengikuti saja sebagai mutabi. Biokimia, biomekanika, contoh terdapat dalam Al-Quran ketika Sayyidah Maryam melahirkan. Beliau tidak menggunakan apa-apa, cuma gerakan saja. Memegang tangan di pohon kurma, kemudian beliau goyang-goyang, kakinya beliau hentak-hentakkan ke tanah. Akhirnya tanpa bantuan, dengan izin Allah, qadarullah, lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Mudah sekali kalau teorinya menurut Al-Quran. Kemudian selanjutnya, ketika Nabi Ayub sakit, Allah perintahkan hentakkan kakinya ke bumi, maka memancarlah air. Kemudian beliau mandi dan minum dengan air itu. Kemudian Allah perintahkan juga suruh ambil 100 rumput, pukul. Itu juga menggunakan gerakan. Makanya di pas al-kasau ini sangat identik dengan gerakan. Kemudian ada 3 logika yang beliau bangun. Ini perlu kami sampaikan juga di sini. Pertama ada logika wahyu. Logika wahyu itu Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah berhadapan dengan Al-Quran dan hadis, maka manusia dan jin semuka bumi jangan merasa pandai. Kita harus tunduk akal kita di situ. Jika ada satu ayat belum ditemukan kebenarannya, semuka bumi orang mencari kebenaran ayat itu belum ditemukan, kita yang salah, Al-Quran tidak salah. Kita belum ketemu. Jangan merasa pandai. Oh ini kenapa nggak ketemu? Ini Qurannya nggak. Kita yang jahil, kita bodoh di situ. Itu kalau sudah berhadapan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Karena sekarang banyak orang-orang yang sekuler itu, liberal, orang munafik. Begitu tidak cocok dengan akalnya, ayatnya yang disalahin. Padahal dia yang bodoh. Contoh ketika Al-Quran berbicara tentang alam kubur, gaib. Al-Quran berbicara tentang hari akhir, hari kiamat. Al-Quran berbicara masalah surga neraka. Bukan siksa kubur itu tidak ada, bukan nikmat kubur itu tidak ada, bukan hari akhir itu tidak ada. Ilmu manusia dan jin sejauh ini belum sampai ke situ. Belum sampai. Maka tidak ketemu. Kita masih jahil sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kami cuma berikan kepadamu wahai Muhammad ilmu yang sedikit. Itu pun masalah ruh. Karena Allah beri pengetahuan sedikit. Ini khusus tentang ruh. Ya yang Allah katakan saja. Maka sekarang banyak yang sesat ketika dia coba logikakan wahyu itu menurut dia. Ada orang meninggal di jalan, datang dukun, dia cari arwah itu. Dia sudah sesat menyesatkan orang lain. Padahal ruh sudah dikatakan di hadis di Al-Quran. Bagaimana Allah yang sampaikan dan Rasulnya, kita sami'na wa ta'ana saja. Karena perkaranya gaib dan sedikit informasinya. Kemudian logika kedua adalah logika sunnatullah. Sunnatullah ini adalah logika yang apabila dilakukan akan kejadian begitu. Contoh, terbentuknya pelangi disebabkan air dan matahari. Kalau sudah ada air, ada matahari,
itu pasti muncul pelangi. Itu sifatnya sunnatullah. Dari masa sudah ada air dan matahari, maka semenjak itu pula sudah ada pelangi. Bahasa kita itu biang lala. Ada makan, pasti ada kenyang. Ada minum, pasti menghilangkan haus. Ada udara, ada dingin. Ada berobat, ada kesembuhan. Itu logika-logika sunnatullah. Apalagi badan manusia ini, dari masa Nabi Adam, badan kita ini dia produk kuno. Anatomi kita dengan Nabi Adam itu sama saja, nggak ada yang beda. Kecuali ada beberapa yang Allah ciptakan bentuknya lain. Menurut kita yang kita anggap itu kurang sempurna, tapi di sisi Allah itu sempurna. Anatominya dari Nabi Adam sampai sekarang sama saja, nggak ada yang beda. Maka ketika kita hadapi dengan produk-produk dulu, hasilnya bisa disembuhkan juga dengan izin Allah. Kemudian yang ketiga, logika akal, logika manusia. Logika manusia ini dibangun atas akal. Kalau sudah dibangun atas akal, maka 101 alasan kita cari kesalahannya dulu. Tidak bisa dibenarkan dulu. Ada orang mengatakan obat sakit perut itu unturune. Bahasa Aceh daun surune. Bahasa Indonesia daun surunis. Saya tidak tahu. Apa unturune bahasa Indonesia? Dulu orang katakan itu obat sakit perut, dicampur sama minyak tanah, diletakkan di perut, katanya sembuh. Tapi ketika dipraktekkan ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Ini tidak bisa dijadikan rujukan. Ada orang sakit gigi, suruh tempel daun-daun yang ada di pagar itu, digiling, ditempel di gigi. Ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Tidak bisa diambil rujukan. Naik levelnya, jika dipraktekkan kepada sekian orang sampai 100 orang, kalau sakit perut atau sakit gigi, letakkan daun yang di pagar itu, digiling, dicampur air, tempel ke pipi. 100 orang kita bawa kemari, 100 orang sembuh sakit gigi. Ini naik levelnya. Dari tadi dia sesat, maka sekarang menjadi benar. Jadi logika manusia tidak bisa dipercaya dulu, harus disesatkan dulu. Beda sama wahyu. Kalau wahyu itu pasti benar, kita yang salah, walaupun belum ketemu kebenarannya. Namun logika akal, dia sesat dulu. Kalau sudah ketemu kebenarannya, naik level, dia menjadi benar. Sekarang gak banyak logika-logika yang dibangun, sesat semua itu, kecuali mampu dibuktikan. Kalau mampu dibuktikan, maka naik level benar. Apa itu benar? Benar itu antara pernyataan dan kenyataan sesuai, kecocokan, kesesuaian, kesamaan antara pernyataan dan kenyataan. Itu artinya benar. Kalau tidak sama berarti tidak benar. Tadi ada orang jatuh dari pohon jambu, kita pergi situ, ada yang jatuh, berarti pernyataan dia benar. Dibilang sama dia patah, begitu kita jalan tidak patah, berarti ada yang bohong, ada yang tidak benar di situ. Sekarang banyak apa tidak? Banyak sekali. Bahkan di buku Iqra itu yang dulu kami pelajari, kalau kita buka di huruf nun, qarana, kharaja, zamana, kadzaba. Qadarullah, saya tidak tahu bagaimana penulis buku itu menulis kata yang demikian. Corona, khalaqa, diciptakan, zamana, pada zaman, kadzaba, penuh kebohongan. Itu di buku Iqra, Ibu. Kan sering kalau ibu-ibu ada yang baca itu. Saya juga heran kenapa ada di situ.
Itu kan sudah mungkin pengarang Iqra itu sudah puluhan tahun lah. Allahu alam. Sekarang memang banyak sekali logika akal yang memang semoga bertanggung jawab pada Allah. Nanti di hari kiamat akan diminta bertanggung jawab. Apakah dibiarkan? Tidak akan dibiarkan. Maka bertakwalah kepada Allah. Kemudian tadi ada 3 logika: logika wahyu, logika sunnatullah, logika akal. Kemudian ada 3 syarat kesembuhan dalam pengobatan. Pertama, diketahui penyebabnya. Yang kedua, ditangani oleh orang yang mengetahui penyebab tadi, atau bahasa lain ahlinya. Yang ketiga, dengan izin Allah. Pertama, diketahui sebabnya. Kalau kita berobat pada orang yang tidak tahu sebabnya, jangan berobat ke situ. Mati kita di situ. Pak, bagaimana ini? Apakah saya bisa sakit? Bisa disembuhkan? 50-50 kata. Berani ibu berobat ke situ? 50-50. Kita serahkan kepada dia supaya disembuhkan, dia ngomong 50-50. Sesat. Jangan berobat seperti itu. Kita bawa kereta aja ke bengkel, nggak berani kita serahkan. Tolong Pak, bisa dibuat nih. Ini 50-50 ya. Mau kita serahkan kereta itu? Nggak mau. Kita mau yang pasti. Kalau ada yang mengatakan begitu, saya tidak menyalahkan seluruhnya loh, tapi lebih baik dihindari. Masa badan kita dibilang 50-50? Nggak pasti. Tapi kalau ada orang mengatakan ini sakit Bapak bisa disembuhkan, penyebab 1, 2, 3, 4, dengan izin Allah sembuh. Diketahui sebabnya, ditangani oleh ahlinya. Satu lagi, tetap dengan izin Allah. Mau ahli apapun orang, kalau Allah belum sembuhkan, nggak akan sembuh. Terbukti di lapangan, orang sakit gigi dua-dua, minum pil gigi yang sama, satu sembuh, satu tidak sembuh. Orang demam, pergi ke dokter, minum pil yang sama, satu sembuh, satu tidak sembuh, padahal sama-sama demam. Terbukti di sini, jika Allah tidak sembuhkan, ya tidak sembuh. Tetap syaratnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pun mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Surah Asy-Syu'ara. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Kemudian di PAZ ini sering motonya, jangan berobat dengan jimat. Itu sering kami sampaikan, bahkan guru kami juga menyampaikan demikian. Jangan berobat ke dukun. Jangan berobat dengan mantra-mantra yang tidak disyariatkan. Panjang umur sudah Allah tetapkan. Umur sudah Allah tetapkan. Berobat bukan memperpanjang umur. Secara tauhid dia bukan memperpanjang umur berobat itu. Dia untuk kesembuhan saja. Kalau meninggal, sehat, sakit, sudah sampai waktunya, tidak dimajukan dan tidak pula diundurkan, pasti mati. Maka berobat bukan memperpanjang umur. Itu catatan ya, bukan memperpanjang umur. Dia untuk kesembuhan. Besok hari dukun dikasih jimat, kita percaya, kita syirik, kita mati dalam keadaan syirik. Masuk surga? Tidak masuk surga. Makanya hindari berobat dengan benda-benda yang haram. Ada saya ketemukan beberapa keluarga, karena saking cinta sama orang tuanya, dibawa kemana saja, sampai ke dukun. Apa yang terjadi? Besoknya meninggal. Apakah itu cinta anak kepada orang tua? Enggak demikian. Itu anak tahu enggak? Mati orang tua gara-gara kita sesudah melakukan praktek haram. Hindari atau bapak-bapak, kalau ada masih orang tua atau diri sendiri, hindari berobat dengan yang
haram, karena Nabi melarang kita berobat dengan yang haram. Kalau sakit pasti ada obatnya. Semua penyakit pasti ada obatnya. Bagi yang mengatakan tidak ada obatnya, berarti dia setan. Setan dia. Siapa yang bilang sembuh? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang bertentangan dengan omongan Nabi berarti setan. Apa yang Nabi katakan? Kalau engkau sakit, maka berobatlah. Di situ ada penawaran. Kecuali ketuaan dan kematian. Itu tidak ada obat. Ketuaan dan kematian ini tidak ada obat. Kalau sudah tua, mau dikasih muda-muda pun, ditarik-tarik ini, dioperasi, bisa muda? Nggak bisa. Ada lihat sekarang di TV-TV itu atau di media-media yang kerut-kerut ini dikasih rata semua. Tapi tenaganya tetap berkurang, pandangannya tetap tidak seterang waktu muda. Makanya kata Nabi Yakub ketika berjumpa dengan malaikat Israel, maukah engkau berikan tanda kepadaku kalau kita mau mati? Disampaikan di situ, pertama rambutmu memutih. Itu tanda kematian. Ini maaf Pak, bukan saya bilang. Saya pun akan putih nanti rambut. Cuma saya pandulan putih, qadarullah memang secara sunnatullah beliau akan menghadapi dengan malaikat Israel. Maka jangan banyak masalah dunianya, bertobat terus. Yang kedua, badan sudah membungkuk. Begini. Ini buruk, tidak buruk. Karena dulu masa kaum Nabi awal ada yang minta panjang umur, masa kaum Nabi Zulkifli. Allahu a'lam. Mereka minta supaya umurnya dipanjangkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mati-mati. Sampai sudah tergeletak di tanah, tidak ada tenaga lagi juga tidak bisa mati. Sungguh menderitanya mereka. Akhirnya minta mati juga. Nggak kuat. Kita ada umur 150 tahun, di atas sempat tidur terus, nggak siap, nggak kuat. Bahkan ada minta meninggal masih kuat. Ya Allah, aku mati dulu. Kenapa? Banyak utang, minta mati. Dulu ada kasus masa Nabi SAW, ada orang minta mati. Nabi ajarkan doa kepada orang ini, ya untukku maka hidupkanlah. Jika mati ini buruk, jika mati ini baik untukku, maka matikanlah. Jangan udah minta mati nanti minta kembali. Rupanya kena azab kubur. Orang tidak cuci kencing. Di sini ada berapa penafsiran. Dia kencing, celananya tidak diangkat, atau ada sarungnya tidak diangkat, dia siram terus ke tempat kencing itu, akhirnya membal ke pakaiannya. Kemudian dia salat dengan pakaian tersebut. Ini ada penafsiran termasuk orang tidak cuci kencing. Dia kena azab di situ. Karena ketika Nabi lewat di kuburan, kudanya terhenti. Kenapa? Ada dua orang yang Nabi katakan kena lagi di azab kubur. Yang kedua, orang namimah. Di kitab Imam Bukhari itu di bab namimah, pada dasarnya ini adalah ghibah. Orang yang suka bilang ke orang di belakang, ghaib, orangnya tidak ada di depan, dia sebut-sebut. Apabila didengar oleh orang tersebut, orangnya tidak senang. Ini juga kena azab kubur. Maka bertobatlah sebelum, termasuk saya. Kadang mana tahu silap, lagi duduk ngomong udah terbilang ke orang. Maka jumpain orang tersebut, minta maaf. Kalau enggak ini bisa sangat, bukan bisa sangat, kalau dah di situ memang kena azab kubur. Azab kubur jika didengar oleh seluruh makhluk selain jin dan manusia, jika didengar oleh jin dan manusia,
Begitu dahsyatnya suara orang teriak dalam kubur itu, kalau dia tidak peka, tidak pingsan, dia akan mati. Begitu kerasnya teriakan orang-orang yang di dalam kubur itu. Cuma Allah halangi, kita tidak dengar. Kemudian ada yang meninggalnya bahagia sekali. Kita suruh pilih, mau meninggal tidak bahagia atau meninggal bahagia. Tentu kita memilih yang bahagia. Begitu meninggal kita nikmat, bahkan dan senyum atau meninggal itu. Senang sekali. Nampak pemandangan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan, tempatnya nampak sampai senyum. Indah sekali meninggalnya. Termasuk salat subuh seperti ini. Orang salat subuh dengan izin Allah, di hadis disebutkan dijamin oleh Allah 24 jam. 24 jam dijamin oleh Allah. Kita dijamin sama polisi ya 24 jam, senangnya bukan main. Ini Allah yang jamin. Siapa mau coke? Tapi jangan buat dosa, udah keluar buat dosa. Selanjutnya, karena nama pengobatan kami ini Pas Al-Kasau. Al-Kasau itu terambil dari Al-Quran. Fakasawna idhamal lahma. Kami bungkus tulang itu dengan daging. Maka filosofi berpikir dari penemu pengobatan akhir zaman ini, setiap kerangka yang tidak pas pada tempatnya, maka daging ikut melintir. Ini badan saya, kalau pas, tapi begitu saya pelintir begini, ini bagian ini ada yang tegang, bagian depan ini ada yang kendur. Kalau kencang kendur ini akan menyebabkan sakit di dalam badan. Organ tubuhnya tidak pas. Begitu dia tidak pas, maka terjadi keluhan-keluhan pada orang tersebut. Maka kami dapati ada orang yang kakinya ketarik sebelah kanan, hari mutarik belakang. Maka organ yang paling dampak pertama adalah usus buntu. Ketarik begini, maka usus buntunya yang ketarik, jadi terbuka. Keluhan pada orang ini jadi panas sekali dan dia merasa kesakitan. Kalau dalam pas, maka tugas PAZ, salah satu pengobatan tradisional akhir zaman ini, mengembalikan tulang pada tempatnya. Dikembalikan, tadi terbuka, ditarik balik. Dengan izin Allah itu bisa sembuh seketika, dengan izin Allah. Walaupun ada pengobatan lain juga sembuh, bukan. Kenapa? Target guru-guru kami, nanti beliau sangat faham akhir zaman ini akan terjadi banyak masalah. Termasuk salah satunya tidak berfungsinya alat-alat elektronik. Listrik tidak fungsi, handphone tidak fungsi, kereta tidak fungsi, mobil tidak fungsi. Alat-alat yang berbentuk elektronik itu tidak fungsi semua. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Ada yang menafsirkan ketika benturan bumi dengan meteor. Kapan itu terjadi? Nabi katakan, ada 3 perkara kalau kalian sudah temukan, maka antara kalian dan dukhan itu dalam waktunya. Dukhan itu keluarnya asap global selama 40 hari menutupi bumi. Tidak nampak matahari. Bahkan tangan kita sendiri pun kita tidak melihatnya. Apabila kalian sudah melihat penyanyi-penyanyi wanita, apabila kalian sudah melihati peminum khamar, apabila kalian sudah melihati ma'azif, alat-alat musik. Dulu di luar Arab itu, di luar Arab Saudi, biasa kita lihat. Sekarang sudah masuk ke Arab Saudi. Karena tanda kiamat itu rujukannya ke sana, bukan ke kita. Kalau 3 perkara ini kalian sudah temukan, maka kalian dan dukhan di dalam waktunya. Dukhan itu ada mengatakan benturan bumi dengan meteor yang menyebabkan semuanya shutdown teknologi, akan mati semua teknologi, nggak fungsi. Maka dari sekarang kami dilatih supaya surplus nanti ketika alat-alat ini tidak berfungsi. Baik, ini cukup teori dari saya karena ada praktek sholat, kemudian ada praktek sakit. Siapa yang sakit pinggang nanti, insya Allah di belakang ada juga Bu Dr. Uswah, beliau juga anggota PAZ. Ini ada orang. Kalau Bapak mau tanda anggota PAZ itu pertama atau
Ada sorban-sorban begini. Yang kedua, ada baju, biasa baju yang sering saya pakai itu. Karena saya ketua, saya sering pakai baju itu supaya tidak dibilang sama kawan-kawan. Oke, saya nggak promosi gitu ya. Baik, insya Allah kami akan panggil beberapa orang untuk bagaimana diri sholat yang benar, pahalanya banyak, sehatnya dapat. Tapi bukan cari sehat lah, cari pahala. Cuma alhamdulillah kalau salatnya benar sesuai ayat Al-Quran Al-Ankabut ayat 45 itu, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang benar itu dia bisa mencegah dari perbuatan keji lagi mungkar. Maka ada orang salat, kalau dia tidak ada perubahan pada kehidupannya, dia salat tapi untuk orang tidak ada rem, dia bilang. Dia keburukan-keburukan, kefasikan-kefasikan masih dibuat. Berarti ini ada yang bermasalah pada salatnya. Bisa jadi masalah ucapannya, bacaan-bacaannya tidak benar. Yang kedua bisa jadi bermasalah pada gerakannya atau bermasalah pada kekhusyuannya. Ucapannya benar, gerakannya benar, menghadirkan nilai-nilai kekhusyuan, insya Allah itu bisa mencegah perbuatan yang buruk. Kita tidak mampu, tapi salat yang benar ini mampu, insya Allah. Baik, itu ada Ustaz Syawal, maju Ustaz. Ini kami praktek dulu Pak. Nanti ada berapa orang yang akan praktekkan. Ustaz satu beliau mana? Ustaz Syawal. Betul. Baik. Sekarang posisi saya itu ya. Akhi Kafrawi, tafadhal. Pertama posisi berdiri. Posisi berdiri. Siapa yang praktek? Antum apa beliau? Hah? Sama-sama. Baik. Posisi akdam bil akdam. Hatif dengan bahu. Hatif bahasa Arab, bahasa Arabnya bahu. Begini posisi. Jangan dibuka. Kalau dibuka apa yang terjadi? Maaf, secara kesehatan. Coba Ustaz untuk buka. Nah, ini kan dibuka. Ini terbuka. Nanti saya tidak menyalahkan, salah begini sah. Tapi kurang nilainya. Ini saya tolak. Sekali lagi ya. Coba sekali lagi. Mau mengandung kita yang berapa? Nah, sama ini. Coba ada kunci. Lebih kuat. Kata hakim dalam Quran itu berdiri kokoh, tegak dan ini seperti ada yang dicabut. Maka diri di sholat ketemu sehat yang begini. Ini akan menguat semua anatomi tubuh yang begini. Tapi kalau dibuka-buka begini, itu ada yang kendor, maka ada sering sakit kencing dan seterusnya. Ini satu, coba kepung. Ada di fikih ya, Allah alam. Ini hati-hati sedikit ya. Ada perkataan ulama, orang yang salahnya tidak berdiri, karena rukun salah itu berdiri. Berdiri itu begini. Ini dirinya. Kalau begini apa namanya? Membungkuk. Ada yang salah begitu. Allah. Apakah sah salatnya? Ada ulama mengatakan tidak sah. Hati-hati ya. Ini di pendapat ulama. Namun kita ambil yang selamat. Jangan begitu masuk. Atau ini ada pandangan tidak sah. Maka lebih baik yang selamat kita ambil berdirinya dulu. Berdiri, takbir. Takbir itu bisa begini, bisa begini. Aman. Yang kedua, sesudah berdiri, rukuk. Nah ini, rukuk. Ini sedikit atau ini dagu nempel di dada. Ya. Ini ayat tidak tempat.
Dari sini kemari, ininya pas, ininya ke atas. Nah, tidak tumpah air. Ini bukan saya ngomong, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ruku di sini tidak tumpah air. Ini sama juga, tidak tumpah. Kalau tumpah, secara ilmu yang kami pelajari, yang aliran air itu adalah sumber penyakit. Ini kalau terangkat, coba antum kasih contoh salah, kasih buku. Nah, ini kalau terlalu jatuh, begini, ini tulang ekornya bisa masuk. Ini terangkat. Ini sering kami dapati orang yang sinus, orang sakit sinus begini bentuknya. Kalau rukuk itu boleh longkak begini ke atas. Kalau diangkat begini ya, ini saya kasih contoh. Nabi melarang kita melihat ke atas, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya angkat, ini sudah saya tentukan, ini saya angkat. Kalau saya tidak rubah, maka kemana kepala saya? Ke atas. Berarti saya melihat ke atas. Tidak boleh melihat ke atas, dilarang. Begini posisi ruku, ini pas, sejajar. Nah, begini, sejajar. Kemudian satu lagi sujud lah. Nah, silakan sujud. Cepet. Nah sebelum begini. Beliau ini ahli bekam, nggak apa-apa, tinggal bekam aja. Nah, yang ketiga, posisi sujud. Ini nggak bagus. Ini diri Pak, pas tengahnya. Kalau terlalu ke depan, contohnya ke depan tadi, ini ketat sekali, darah tidak bisa tarik ke kepala. Susah kali darah kepala kalau terlalu ketat begini. Coba ke belakang lagi. Nah, ini sama juga kasusnya. Jangan terlalu ke depan, jangan juga ke belakang seperti ini. Maka posisinya yang betul, yang normal. Nah, begini. Kakinya dipertemukan saja. Oh, dibuka juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian posisi tangan jangan dicupit begini. Coba begitu. Ini ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki perempuan sama saja, nggak ada beda. Kita mentang-mentang perempuan dicupit. Kenapa dicupit? Apa masalahnya? Kalau di hadis tidak ada perbedaan, kecuali dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika angkat ini yang ada beda. Kalau perempuan ini suruh tutup sedikit. Yang lainnya sama saja. Nah, nanti ketika sujud begini ada praktek. Ini darahnya tidak ada yang tercepit, ini normal semua. Ini juga. Kalau terlalu lewat atau terlalu masuk itu bermasalah. Kemudian hidungnya jangan diangkat-angkat. Ini rukun salat. Wajah yang disebut wajah itu rukun salat, rukun sujud, jidat dan hidung. Ini nggak boleh terangkat. Kalau terangkat bisa batal salat. Itu Ustaz. Bisa tambahkan. Kita ambil berapa orang? Ah, ini yang mudah-mudah. Maju sebentar. Nah, praktek. Biasa salat seperti apa? Nah, kita lihat loh. Kita tes dulu. Coba dikunci ini. Nah, selebar bahu ya. Ini kalau kita temukan. Nah, ya, ini masih ada purja teman. Purja itu coba ada taruh. Enggak ke sana. Coba buat kaki begini. Nah, ini. Ini di hadis disebut purja. Kosong bagian ini. Ada setan mah? Ada setan di sini. Purja. Kalau kosong begini namanya khalal. Ada setan? Ada juga. Maka dilarang halal begini dilarang. Yang kosong begini juga dilarang. Makanya dihadu. Lagi? Itu juga sebelah sana. Sekarang kita tolak. Tangan. Mana lebih kuat? Mana lebih kuat? Lebih kuat ini ya. Nah, nanti dipraktekkan seperti ini. Udah nampak oh? Coba rukun. Nah, sini. Madap sana. Salat tetap kayak tadi kaki ya. Coba rukun.
Beliau ini bagus nih. Nah ini kita praktek ke air, Pak. Tidak tumpah. Tidak tumpah juga. Sudah mau tumpah. Naik sedikit. Nah begitu udah naik kan langsung. Kalau orang kurus, Wah, ada lipatan di leher ini masalah. Kalau orang gemuk biasa. Kalau ada lipatan ini berarti ini sering terangkat. Termasuk orang-orang yang membaca itu, kita lihat ke atas begini sebentar udah nggak sanggup leher sakit. Maka yang pas posisi memang di depan. Coba nonton TV, TV yang di atas itu. Paling 5 menit dia sakit leher. Ini masya Allah udah bagus. Nah, ini ada nampak semua? Ini diperhatikan. Busung lagi dada. Dada busung. Lagi kan? Benar. Begitu. Nampak, Pak? Kalau nggak bisa ruku begini berarti ada sakit. Kami bisa kita tanda tuh. Kalau udah gini rukunya, nah itu udah banyak sakit kan? Udah, baik, jazakallah khairan. Ada yang salah begini? Itu bukan salah orangnya, pinggangnya tidak pas, tidak presisi, tidak pada tempatnya. Ada yang salah kakinya gerak terus gini. Perasaan seperti menginjak kaki kita. Anak gitik yo. Anak kelinci bergerak. Kenapa? Ada yang tidak pas di pinggangnya. Ini bukan digerakkan sengaja, tapi tergerak sendiri. Maka kalau kita salat mau pergi ke masjid itu siap menerima apa adanya di masjid. Begitu ada orang lain kakinya goyang-goyang atas kaki kita, udah tidak ikhlas. Ini pahalanya bisa berkurang. Kemudian selanjutnya kami panggil 2 orang, insyaallah. Cukup 2 orang, takut tidak cukup waktu. Karena nanti juga promosi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau jalan seperti ala Nabi. Dan ini termasuk metode yang digunakan di PAS, jalan ala Nabi. Nanti kami praktekkan di Belang Padang, insyaallah jam 7 sebenarnya. Tapi insyaallah ada jam 7.15. Nanti ibu-ibu biasa ibu-ibu sering sana. Itu yang sakit-sakit, yang sering sakit kencing malam, yang ada sakit jantung, yang sakit itu sembuh dengan jalan. Masya Allah, ini memang perlu dipraktek jalan Nabi. Makanya kalau mencontoh orang yang paling sehat, contoh Nabi Muhammad SAW. Kalau mencontoh orang sakit dalam Al-Quran, Nabi Ayub. Berarti ada 2 contoh. Orang sehat yang paling sehat Nabi Muhammad SAW. Orang yang sakit Nabi Ayub alaihissalam. Maka bagaimana jalan Nabi? Ada, insya Allah ada di Belang Padang. Nanti baik, siapa yang ada sakit pinggang? Ada? Bapak sakit? Bisa maju, Pak. Tolong. Sama, duduk dulu. Duduk. Itu yang itu. Oh, ini duduk. Duduk enggak boleh. Nah, silakan. Bapak apa aja keluhan bilang sama beliau. Biasa kalau udah pinggang bukan pinggang aja lah, banyak. Ini Bapak bisa jadi contoh, Pak, supaya dilihat yang lain, Pak. Iya. Oh, iya. Balik ini. Cukup. Oh, bentar. Maaf ya. Ya. Maaf, Ustaz, ya. Ya, enggak apa-apa.
Insyaallah sesudah beliau cukup kita cukupkan karena ada acara lain nanti, mungkin ada juga makan-makan. Hah? Eh? Apa demam kemarin demam? Ini mungkin berapa makan waktu sekitar 10 menit atau 5 menit lah. Itu hebat sekali menyembuhkan orang 5 menit sudah. Kendor apa beliau Ustaz? Kanan. Ini yang sudah kami tangani dengan kadar Allah, banyak yang sembuh, sakit pinggang, sakit apa itu saraf kecepit. Itu kaku sekali pinggang beliau, maka tegang. Pak Arkam apa mau diterapi juga? Ya, sama. Sunnah Nabi Sallallahu itu berenang. Mestinya berenang ini dibuat program. Kita Nabi tidak berenang saja kita jarang. Ada yang nggak bisa berenang? Ini cinta apa seperti ini? Apakah cukup ucapan saya cinta pada Nabi bahkan mau mati untuk Nabi? Berenang aja tidak bisa. Kemudian berkuda. Qadarullah bisa. Yang ketiga sunnah Nabi juga memanah. Apakah kita sudah praktekkan itu? Mungkin jangan-jangan belum. Panah. Maka bersepeda apakah sunnah Nabi? Sepeda bukan sunnah Nabi. Kalaupun mau naik sepeda boleh, bukan dilarang. Tapi sunnah Nabinya berkuda, memanah, dan berenang. Ini mesti dipraktek. Walaupun sekali langsung umur hidup, mestinya ada praktek. Ke sini, ke kanan. Malam kedua. Ada
Ada kurang. Ya. Digunting lah. Kalau orang anak muda lebih cepat. Enggak lagi bahagia mah. Kurang. Tapi sakit kali ini enggak. Iya. Nah, tadi beliau sakit sekali, sekarang udah banyak kurang. Jangan langsung Oh ya. Oh, duduknya. Menghadap ke arah saya. Udik. Mana ditutup ya? Tutup ini. Buka. Tarik sama. Dan ini juga Pak tutup ini ya. Baik, 1, 2. Kenapa? Lagi. Lagi. Kalau Pak nyadar ke belakang. Sini. Ya sini, ke saya. Tangan masih. Tangan lepas. Lepas. Ya, satu. Tangan. Apa ya? Ini tahan di sini ya. Mulai 1, 2. Duduk Pak, duduk lagi. Lagi Pak. Bisa. Baik, ya. Lagi. Ayo dengku mah. Oh, gitu. Mantap. Nah, Masya Allah. Gimana Pak hasilnya? Ya, baik. Nah, lumayan Pak. Nah, Tadi keluhannya apa saja? leher ini ingat leher. Sekarang gimana leher? Masih kaku kayak tadi? Ya ada ini kurang. Ada kurang lah. Nah, itu karena nggak maksimal ya. Nah, TPR antum bilang. Oi, kasih sekarang. Bapak mana Pak? Ada satu lagi. Bapak ada. Ini di PAZ ada gerakan kaki, Pak, dihentak kaki. Ini beliau akan praktekkan.
Beliau kanan apa kiri dah? Kiri. Ini banyak Tangannya bebas. Daftarnya daftar aja. Nah, itu dia. itu bisa dipraktek di rumah, jangan di jalan ini ya. Kayak orang apa jalan sebelah. Baik Pak, ini sudah nampak contoh satu dari beliau. Ini kita tutup saja dulu, kayak ada acara yang lain. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kurang dari saya, mungkin lebih ngomong atau ada yang tersakiti hatinya, bukan kesengajaan. Maklum saya manusia biasa, mohon maaf atas segala kekhilafan. Kafaitulah guna, syukran ala husni, assalamualaikum, ilalika,